6 tahun yang lalu Ayu datang ke sini itu karena Ayu diangkat anak oleh pasangan Belanda. Betul, Ya. selalu menilai sesuatu dengan harga, duit. Betul, tapi pengalaman kamu yang dalam bahasa Inggris itu semua pengalaman dari sana. Kamu belum ada pengalaman dari sini. How long you been here? Actually, we just started this menu 2 weeks ago, and this is when I come. Really? This 2 weeks ago. Where you from? Just 2 weeks ago. I'm American. Be happy for this moment. Welcome to the family. As I am. Guys, apa kabar? Kembali berjumpa di vlog Reza in Holland. Hari ini kembali aku bersama Ayu. Jadi udah pada kenal Ayu ya. Kita udah berapa kali bikin vlog bareng yuk? Ini yang ketiga. Ketiga. Lalu, Satu, 1, 2, 3, banyak. Yang ke agak-agak banyak. Ya, ini sih. yang kebanyak. Ini yang kebanyak vlognya. kebanyak. Nah, Saking sukanya sampai lagi dan lagi. lagi dan dan lagi. Jadi ini banyak banget yuk yang nanya kapan bikin vlog bareng sama Ayu, karena kemarin kita sempat cerita soal Ayu awal datang ke Belanda ya. Betul. Betul datang ke Belanda. Ya. Jadi hari ini aku punya kesempatan untuk bisa ngobrol lagi sama Ayu, karena aku juga walaupun kita dekat kenalnya udah sekitar 5 tahun yang lalu, tapi aku nah itu di Belanda ya. Itulah kita tidak pernah menanyakan orang itu secara detail. Kita selalu menjaga privasi Ya. masing-masing. Itu selalu. Jadi aku pikir dulu Ayu ya karena nikah sama orang Belanda, tinggal di Belanda. Bener. Tapi baru aku tahu kemarin waktu kita nge-vlog. Iya, yang pertama. Yang pertama Baru itu tahu. terus oh, Itu ternyata- ya kaget, aku bisa ngeliat mukanya Ya. kayak oh gitu ya, Ya. yuk, gitu kan. ya. Sudah berapa tahun di Belanda Ayu? Tahun ini 26 Tahun ini ke 26. 26 tahun. Pertama kali ke Belanda umur Tahun sebelum umur 22 22 ya? Ya. 22 jadi 26. Coba yang aja udah tuirda banget Ya. alias. Sebelum kita masuk ke awal Ayu datang ke Belanda ya. Untuk yang mungkin baru nonton, Ayu ini adalah rekan kerja. Kita berdua kerja, Ayu di bawah dan aku di dapur di atas. Ya. Nah, yuk. Yes. Sekilas kemarin Ayu ngomong sini waktu 26 tahun yang lalu Ayu Uh-huh. datang ke sini itu karena Ayu diangkat anak oleh pasangan Belanda. Betul. Ya. Nah, mungkin Ayu bisa ceritain dulu awal ketemu dengan Mama Mama dan Papa. Papa. Jadi awal ceritanya itu sebenarnya simple dan saya sendiri sampai hari ini masih kurang percaya kalau itu terjadi. Ya. But It's true. It's true. Ya. True. Ya. Ceritanya itu simple banget. Ya. Saya pulang dari kuliah, Iya. siang kuliah, malam kerja gitu kan. Kerja di mana? Kerjanya itu aku di Jogja. Itu memang emang desa Bule, jalan itu jalan Bule. Kakak pernah ke sana di dekat Tiapia. Namanya apa namanya? Namanya Jalan Prawirata. Iya. Nah, masih daerah turis lah. Hmm. Begitu aja saya pulang kuliah, masih bawa map dari sebelah itu. Saya tuh nggak tahu ada tamu itu nanya sama teman saya, itu kenapa anak itu kok bawa buku segala macam. Temanku lah yang menjawab, oh dia pulang kuliah langsung ke sini kerja. Oh begitu. Ya. Udahlah, aku langsung bekerja seperti biasa, senyum sana, senyum sini. Pada saat itu saya tuh lagi ingin banget belajar bahasa Perancis. Ya. Sebenarnya nggak bisa, tapi saya tuh orangnya memang sangat tertarik dengan bahasa, Ya. bahasa asing. Ya. Terus mereka tuh kenalan segala macam. Oh kamu lagi belajar bahasa Perancis, jadi dites lah kata-kata Perancis dikit. Kebetulan aku bisa. Ini ya, ketemunya di lobi atau di mana? di restoran. Mereka lagi makan begini. Ya. Mereka udah makan. Kamu tiba-tiba datang nyamperin atau Iya. kamu kebetulan lagi Ya melayani aku mereka? lagi ngelayan mereka, membawa minuman. Singkat cerita ngobrol-ngobrol, terus mereka bilang minta dong alamat kamu. Nah ini persis begini. Ini kan tisu nih. Ya. Waktu itu warnanya putih persis tisu begini. Karena saya nggak punya buku atau zaman nggak ada agen, pokoknya saya kasih mereka tuh pakai tisu ini Hmm. buat ngasih alamat saya. Udah gitu aja. Nah, udah saya kasih mereka, selesai mereka makan ini itu, kan kita sibuk kerja. Ya. Lupa aja udah. Lupa Hilang. udah, selamat malam, have a good evening, thank you, Ya. terima kasih, selesai. Ya. Udah. Nah, terus oke. Jadi dari sekedar ngomong-ngobrol, Ayu cerita bahwa Ayu tertarik untuk belajar bahasa Perancis. Dan aku emang waktu itu lagi sekolah di Akademi Pariwisata dan Perhotelan. Habis itu seminggu kemudian aku dapat paket dari New Zealand. Ya. Dari New Zealand aku buka buku Perancis. Buku bahasa Perancis atau buku kamus untuk bahasa Perancis? buku untuk belajar bahasa Perancis itu, jadi Inggris Perancis gitu. Terus ada tulisnya surat
ini saya mama papa yang kamu ketemuin tanggal sekian di ini. Oh, langsung manggil mama papa nih? Mami and daddy kamu yang ketemu tanggal sekian. Aku ini bener-bener memang kurang sopan, ya bukan kurang sopan, sampai aku jawab lagi, tapi mama papa yang mana? Kan saya ketemunya banyak. Ngebalas, ya. Aku balas lagi, dikirim foto lagi, Ya. ini loh. Oh ya, oh thank you. Ya, kan waktu itu aku cerita, kita mau ngunjungin saudara kita yang di Iya. New Zealand. Iya. Jadi kita stop over dari Belanda ke Iya. Indonesia dulu, Iya. baru dari Indonesia ke New Zealand gitu Iya. kan. Oh jadi sekarang kita di New Zealand, nanti dari New Zealand kita balik ke Belanda lagi. Tapi kita kan udah punya adres kamu, makanya dari New Zealand keburu-buru pengen ngirimin ke kamu paket. Begitulah cerita pertama. Awalnya. Nah, jadi buat aku tuh impresinya sampai, ya Tuhan, ini ya beliau ini sang mama papa ini kok baru ketemu sekali kok langsung, walaupun itu kalau orang cuma mungkin melihatnya, alah cuma dikasih buku gitu aja, bukan Seneng masalah itu. Buku memang buku, tapi itu udah spesial belinya dari sana. Dan kok yo dikirim dari New Zealand, lo dikirim ke Jogja. Saya selalu nggak harus, makanya yang kita ngomong kemarin, jangan selalu menilai sesuatu dengan harga. Duit. Nah itu aku appreciate banget, menghargai sekali ketulusan itu mulainya dari situ. Setelah berapa lama sampai akhirnya mereka kayak memutuskan gitu, oke ayo kamu ke Belanda? 2 tahun. 2 tahun koresponden? Ya, 2 tahun koresponden kan mereka mengikuti perjalanan kuliahku gimana, ini kan mengikuti semuanya. Ya. Mengikuti semuanya, itu udah menawarkan kapan kamu ke Belanda, setiap saat tinggal kasih tahu ke kita. Oke. Terus aku masih, ya mama saya pengen sekolahku selesai dulu di Jogja kan tanggung, toh pengennya nyelesain sekolah aja dulu. Gitu. Oke. Setelah Ayu sampai ke Belanda, jadi Ayu itu statusnya waktu itu udah udah diangkat anak di Sulawesi Selatan. Tapi tidak ada surat karena Enggak, maksudnya waktu itu kan koresponden lewat surat. Iya, betul. Jadi mereka udah menyatakan bahwa Ayu, aku menganggap kamu sebagai anak segala macam gitu ya. Nah, jadi datang ini sebagai anak angkat di sana ya. Nah, jadi mungkin informasi juga buat yang lagi nonton ya. Jadi bahwasannya kalau di Belanda ini, kalau anak sudah di atas usia 18 tahun, ya, itu dianggap udah dewasa. Jadi kenapa mungkin Ayu itu sampai waktu itu tidak ada surat adopsi secara resmi gitu ya. Pokoknya maksimum itu sebelum 18 saja. Ya, sebelum 18. Ya. Nah, sok kultur waktu pertama ke Belanda yuk. Itu 26 tahun yang lalu tuh kayaknya kalau winter banget yuk. Itu bukan aduh kalau panjang dan lebar gitu. Ya, yang bikin kamu shock banget. Di shock saya pertama sekolah dulu. Sekolah bahasa Belanda. Oke. Setiap sekolah itu udah kayak SMA, Senin sampai Jumat, jam 9 sampai jam 3 itu bawa tas gede seperti ini nih, isinya buku. Pulang tuh kalau ngerjain PR itu nangis. Aku pikir, wah bahasa Belanda, bahasa Inggris kan lumayan bisa menurutku, sok pinter lah. Pas bahasa Belanda, ampun. Susahnya pakai banget. Berapa lama kemarin itu bahasa Belanda? Aku sekolah bahasa Belanda itu kan mereka bilang ada yang ngambil 3 bulan, ada yang aku bilang aku mau yang sampai bisa, aku ambil 1 tahun. Jadi 1 tahun karena cuma fokus untuk cuma bahasa. Nah, kaget nggak dengan soal makanan ini? Kalau dibilang kaget, nggak kaget karena kalau nggak kagetnya karena kan di Jogja yang tadi aku bilang aku udah kerja di dunia pariwisata, jadi kan udah ngerti kurang lebih lah bule itu makanannya ini kurang lebih. Tapi sebagai orang betul. Jogja shock. Yang harus kita Indonesia ya kalau nggak makan nasi nggak kenyang yuk. Itu betul banget. Adaptasi gimana yuk? Adaptasinya ya agak shock sih. Aku bulan-bulan pertama itu ya nggak ada nasi, sedih juga. Cuma jadi cari-cari toko yang mencari yang ada. Cuman mereka kan udah tahu ini anak Indonesia disediakan. Pekerjaan Ayu pertama kali waktu datang ke Belanda itu apa? Pertama kali itu masih sekolah. Pas sekolah itu kok gimana ya mau nyari kerja, cuman yang dipas-pasin dengan jadwal sekolah. Jadi aku cuma baca-baca iklan iklan dalam bahasa Inggris, terus adanya dibutuhkan jaga anak bayi umur 6 bulan katanya. Udah datang ke rumahnya tuku bayinya segini 6 bulan tapi bayinya bule. Bayi itu kebetulan si ibu itu pramugari KLM, terus bapaknya apa aku lupa. Jadi sering ya udah itu bayi pertama aku. Nah dari pertama itu namanya Lili, aku masih ingat tinggal di Amsterdam. Dia ngomong kan, ibunya itu ngomong, aku punya orang Indonesia yang jagain anakku baik dah gini. Jadi dari mulut ke mulut aku jadi punya bayi 2. Nah, itu sehari sekitar maksimum 10 jam. 10 jam. Itu digajinya masih gulden ya, belum euro.
Golden. Itu tugasnya apa aja, Yu? Tugas aku itu karena itu bayi 6 bulan kan, Ya. ya 6 bulan kan belum Ya. bisa ngapa-ngapain. Jadi aku dikasih tulisan sama ibunya. Nanti Jam- kamu kasih melek jam sekian, Susu ya, kasih susu susu. jam sekian, Ya. ganti pampernya jam sekian. Pokoknya setiap berapa jam kamu lihat pampernya jangan sampai basah atau bocor. Ya. Karena itu anak nanti pasti nangis, rebel dan Ya. kawan-kawan. Terus ada jam-jam berapa itu sebelum tidur kamu ajak anak itu jalan-jalan ke taman. Setelah itu Ayu kerja di mana lagi? Nah, habis itu kan udah mulai kenal Belanda dikit-dikit. Terus sebelum itu lewat yang kayak absen biru itu tadi. Iya, jadi itu Agent biro pencari pekerjaan. Pada melamar ini kan perasaan masih dari namanya orang baru. Perasaan wah pasti semua orang ada rasa yang pernah saya rasakan. Ya. Saya pernah kerja kok di Indonesia, saya punya pengalaman. Ya. Bukan sombong, cuma pasti rasa itu ada. Melamar, dilihat sama si Mbak Belanda ini. Ya. Oh, kamu nggak bisa bahasa Belanda ya? Belum, kan saya baru. Ya. Ya, Itu udah tapi- berapa lama tuh? Itu 1 tahun. 1 tahun ya, itu 1 tahun ya. Ya. Ya tapi kan dibutuhkan ya harus bisa bahasa Belanda. Aku tuh masih kayak tapi kan aku bisa bahasa Inggris, masih membela Ya. diri istilahnya, Ya. saking pengen kerja. Kamu nanti balik ya berapa bulan lagi, perbaiki dulu bahasa Belanda Ya. kamu. Pulang nangis. Ya itu, jadi kalau di Belanda itu jadi bukan seperti bayangan orang datang ke Belanda bisa langsung dapat kerja ya, dapat gaji gede gitu ya. Ada prosesnya. Ada prosesnya karena kita juga yang pertama tadi itu aku juga pernah bahas di YouTube aku ya, bahwa cari pekerjaan di Belanda itu tidak gampang, tidak seperti orang yang ya oke aku bakal kerja di restoran, aku cuci piring segala macam. Karena juga yang nganggur di Belanda ini banyak. Nah, Iya. jadi kalau orang datang ke Belanda, aku pengen datang ke Belanda, tolong urus, nanti aku bakal kerja apa aja, nggak segampang itu. Maaf, di sela-sela memang benar kakak Ya. ngomong. Karena ada prosesnya. Kalau misalnya dari Indonesia itu mau keluar negeri ke Belanda kayak kemana Ya. sebagai turis memang gampang. Kalau ada duit ya, Kalau ada duit, ya. kan visanya visa turis. Ya, tapi untuk proses untuk visanya juga itu enggak yang Ya. seperti kita beli tiket dari No. Wonosobo ke Jogja, Ke Probolinggo. ke Probolinggo. Oh, Jadi kita juga prosesnya juga ada. Jadi kalau seandainya kita mau ke Belanda, kita harus yang pertama kalau kita mau jadi turis ya, itu mungkin bisa menghubungi travel agent yang ada travel kemana-mana itu ya, dan itu juga mungkin ada pakai biaya. Iya. Kalau seandainya tanpa travel agent, berarti kan kita ada duit. Kalau Iya. nggak salah dengar ya, itu minimal 100 juta dalam tabungan. Betul, bisa melihat, bisa ngeliatin. Kita harus bisa kasih bukti. Kasih bukti. Ya, itu benar. kita harus kasih bukti. Atau ada orang yang menjamin, ya, atau namanya sponsor, ada orang yang menjamin bahwa kita di Belanda tidak akan kelaparan. Iya, karena saya ada di alamat orang ini. Iya, ini. dan dipastikan bahwa si A ini bakal pulang lagi ke Indonesia. Iya. Ya, dan si sponsor ini pengalaman Ya. waktu saya ngundang adik Ya, saya. ya. Ya, saya ngundang adik saya kan Ya. sebagai turis Ya. tahun 2005 ini. Ya. Adik saya kalau nonton nih, Ya. ayo deh, ya ingat Ya. ya deh. Nah itu benar, karena turis jadi saya sebagai sponsor, saya kan kakaknya Ya, mengundang. Ya. dan gaji saya waktu itu kayaknya kurang bagus, saya pinjam surat suami saya, jadi Ya. suami saya yang mengundang. Ya, yang mengundang. Jadi penjamin istilahnya. Penjamin suami saya Ya. kan dikirimin cek, ada gaji truk. Ya, 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 adik saya bawalah surat itu ke KBRI di Jakarta. ya. Aku bilang sama adikku, nanti pasti kamu ditanyain gini. Ya. Benar, adikku ditanyain, ini siapa? Oh, ini suaminya kakak Ya, saya, ya, gini. ya. Terus, ya, itu baru dapat izin. Tapi visa turis ya, 3 bulan. Bisa turis ya. 3 bulan. Jadi nggak segampang yang orang bilang gitu ya, bahwa di Belanda pergi ke Belanda terus dapat kerja, yang nggak bisa. Kalaupun juga ya, karena juga banyak orang yang nakal. Ada pastilah. Ada beberapa yang nakal gitu, istilah kata mereka tiba-tiba mau tinggal, Iya, nggak mau pulang. nggak mau pulang. Itu mau kemana, kerja di mana? Iya. Sementara orang kalau kita mencari kerja di Belanda, yang pertama ditanya gini, ada izin tinggal? Itu pasti. Ya kan? Itu Pertanyaan pasti. pertama. Itu pasti. Mana KTP kamu, istilah kata ya? Itu pasti. Ya. Kalau kamu tidak ada KTP ya, tidak bisa menunjukkan KTP, kamu tidak akan diterima kerja. Mm-mm. Ya. Dan resikonya menerima orang yang tidak punya izin kerja tinggal itu, Dendanya tinggi sekali.
kita pertama bisa dipulangin ya. Kita pasti berurusan dengan polisi. Dengan Marsose. Ya. Itu pasti. Terus penjamin tadi yang pengundang tadi juga Kena akan denda. dapat masalah. Iya, itu ya. pasti. Itu pasti. Dapat masalah. Ya. Dan kita tidak pernah tahu kapan orang ngontrol. Iya. Ya kan? Iya, dan kalau ada apa-apa di kerjaan yang Ya. Anda lakukan, nggak ada jaminan. Tidak aja banyak kayak sana gini ya, mau nyuci piring, tiba-tiba piring jatuh, entah apa, ada yang Kita luka kena, segala macam. misalnya. Nah, itu kan berarti mesti bawa ke rumah sakit. Di rumah sakit nanya, kamu asuransinya mana? Tidak ada, kan ada orang atau tempat kerja itu yang mau menerima. Oke. Nah, untuk saat ini tidak ada. Pasti, Karena pasti mereka dimintain tahu izin resikonya. tinggal. Memang resikonya tinggi banget. sekali. Yang menerima itu bakal kena denda, ya, Ya. ya, bakal kena denda. Ya. Yang si pelaku ya, ini Juga juga akan dipulangkan. dia akan dipulangkan. Jadi resikonya berat gitu. Ya. Nah itu dia. Memang Aku selalu banyak yang nanya gitu. Aku mau bisa ke Belanda, bagaimana cara ke Belanda? Ini bukan berarti menakut-nakuti, Bukan. tidak. Ini cuman kita mendingan ngomong ya memang yang seperti Ya, ini ya. informasinya. Yuk mungkin kalau kita sekarang kita bicara gaji ya. Ya, Anggaplah sekarang kita dibayar 10 euro 1 jam ya. anggap ya, anggap. 10 euro itu sekitar 170.000. Betul. 170.000 itu kalau kita balikin lagi ke rupiah, Iya. nilainya gede. Betul. Sehari orang nanya, kamu hari berapa jam kerjanya? Kita bilang 8 jam. Nah, 8 jam. Wah, berarti 8 kali 170. Betul. Banyak 170 banget. udah banyak banget gitu, udah hampir 1,5 juta. Sehari ya, sehari. Berapa hari kamu kerja? 5 hari. Wah, Aduh, terus banyak tambah benar. banyak ya. Itu hitungan rupiah. Tapi mereka juga tidak tahu Biaya pengeluaran. hidup kita, pengeluaran kita Pengeluaran hidup kita di Belanda itu banyak banget ya. banget. Kita bisa mulai dari yang hal yang paling penting ya, bahwa setiap orang yang tinggal di Belanda itu wajib mempunyai asuransi Oh, kesehatan. betul, betul. Dan itu biayanya, Hmm. aku bayar Shock ya, jangan 163 euro per bulan. Sakit nggak sakit Sakit nggak sakit kita wajib membayar 163 euro per sebulan. bulan, ya. Terus kita mesti bayar juga rumah. Ya. Entah rumah sewa, entah rumah beli ya, entah tinggal di apartemen, entah tinggal di flat ya. Apapun itu, Aku pernah wawancara salah satu student Indonesia ya, yang ada di Utrecht. Dia bayarnya sebulan tuh 450 euro Itu kamar. hanya untuk kamar. Itu aku juga dengar, itu benar. Ya. Aku juga dengar itu benar, memang. Itu udah pasti bayar 450 euro. Kita juga perlu makan. Ya. Kita perlu telepon, Abonemen telepon transport, ya. Terus kita juga perlu ke dokter gigi. Apalagi pengeluaran dia? Transportasi. Transportasi itu abonemen kayak kalau aku Kereta. tuh abonemen kayak kereta, Kereta. trambus, pokoknya transport di Iya, ini. iya, iya. Itu kalau aku nggak tahu kalau kakak, kalau aku karena 2 son itu 91 euro. Aku bayar 112 euro hanya dari Amersfoort ke Amsterdam ya. Dari Amsterdam Central ke tempat Masih- kerja masih mesti ada. bayar lagi itu Iya. sekitar 3 euro sehari. Iya, bayangin aja. Ya. Bayangin aja. Itu yang kita mesti keluarin ya. Itu harus ya, nggak bisa nggak, harus ada. Harus ada gitu. Nah, jadi kalau kita ngomong sekarang 30 juta itu memang gede ya. Tapi ya pengeluaran kita juga gede. Ya, betul. Kita ke kamar mandi aja, ke toilet aja itu 70 sen. Ya. 70 sen itu berapa ya? Sekitar Kan 17.000 sekitar 10 ribuan. 10.000. Wah, itu hanya untuk pipis ya. Tipis doang. Iya. Banyak pengeluaran kita. Banyak. Makanya kalau memang dilihat dari pendapatannya dinilai ke rupiah. Betul, gede. Betul. Tapi dengan uang itu dan tinggal di negara ini, ya jatuhnya sama aja kayak kita tinggal di Indonesia dengan gaji Indonesia. Ya. Maksudnya Ya, inilah. ya. Jadi pengeluaran kita itu gede loh. Kadang-kadang ya kita tuh masuk masuk gaji ya jam 9 ya, jam 9:04 itu udah hilang nominalnya yuk. Ya bener. Seandainya masuknya Iya. 1.000 rupiah gitu ya. Terus Itu bener. 9:10 kita cek Iya, lagi ya, iya. dari 1.000 rupiah itu tinggal 100 Iya rupiah bener. lagi. Lewat gitu. Lewat. Dipotong ini, dipotong Iya, itu, bener. dipotong Iya, ini, bener. dipotong aduh. Pusing yuk. Iya bener. Pusing yuk. Aku aja sampai kalau sama adekku kalau Mbak ini ya ntar belum gajian ya. Adekku sampai ketawa. Aku pernah mau ngirim udah di depan komputer duitnya belum masuk ya nggak jadi ngirim. Ya, itu, belum. itu Emang terjadi. belum. Itu terjadi. Sedih yuk, kadang-kadang gini loh yuk, ada masa-masa ya kayak kita harus ngebantu keluarga lah, Iya, iya, keluarga iya, ya. iya, iya. Keluarga lagi butuh gitu, sementara aku tuh orangnya tipenya gini yuk, yang
aku mengutamakan keluarga dulu deh. itu wajib deh kayaknya. daripada kesannya gini ya, aku mau beli pakaian, Itu aku banget Pak. tapi Ya, keluarga aku Ya. lagi butuh duit. mendingan nggak beli pakaian kan? Mending nggak beli Itu pakaian. Aku ya. juga gitu. Nah, Aku terus selalu begitu. Itu kalau ada duit yuk, tapi kalau lagi nggak ada duit, kepikiran yuk, nggak bisa tidur yuk. Ya. Gimana caranya gitu loh. Itu memang dilema kita ya, karena kan kalau orang Indonesia itu memang keluarga itu nomor satu. Istilahnya tadi benar, mau beli sepatu aja nih ya, Ya. mau beli sepatu itu. Ya. Aku ngeliat sepatu nih di etalase, masih harganya sekian, itu aku ngelewatnya udah bolak-balik. Ya. Nunggu sampai diskon, Ya. bukan pelit loh ya. Ya. Tapi kalau ada kebutuhan di Indonesia sana, Ya. itu segera Ya, ditolong. ya, ya itu dia. Ya udahlah, nggak usah pakai sepatu yuk gitu. Pendapat orang ya, Ya. bahwa semua orang yang tinggal di Belanda itu Mm-mm. hidupnya berkecukupan. Oh gitu. Tidak ada istilahnya kata-kata ya istilah kata orang luar negeri mah hidupnya pasti enak lah. Masih enak. Oke. Kita udah cerita tadi susahnya kita dapat kerja, Mm-mm. ya. Mental kita harus Bagaimana ditempa untuk jadi iya. kuat ya. Heeh. Terus kita juga hujan badai salju Aduh, ya. ya. Aku juga dulu cerita di vlog aku bahwa kerjaan aku pertama itu kan tukang pos. Oh iya tukang pos yang naik Naik sepeda. antar pos dari rumah ke rumah ya. Itu nggak peduli mau hujan mau badai mau Harus mau diantar itu mau pos. puting Salju, beliung mhm. gitu, kita harus tetap jalan ya. Iya betul. Karena Itu kalau kan kita tidak jalan, ngegoes saya. kalau kita tidak jalan kita dapat upah. Iya betul Ya. betul. Nggak boleh komplain ya. Nggak boleh komplain gitu. Jadi itu tadi ya. Nah, sekarang mungkin kita juga cerita sama yang lagi nonton di rumah ya, bahwa tidak semua orang yang tinggal di Belanda atau warga negara Belanda itu hidupnya berkecukupan. Itu beda banget. Karena apa yuk? Di sini masih ada yang namanya Voedselbank. Voedselbank. Iya. Jadi Voedselbank itu jadi kayak suatu tempat yayasan ya, itu yang menyediakan makanan Ya. bagi orang yang kurang mampu atau mereka yang mendapatkan Ya. yang punya income itu rendah. Di bawah. Nah. Di bawah berapa ya? Masih banyak orang-orang yang belanja ke toko second hand. Ya, ke Ringloop toh. Ya, jadi beli baju second hand lah ya. Kalian pasti tahu lah second hand. Ya. Iya. Bahkan beli mainan yang second hand gitu ya. Iya. Banyak. Masih ada. Ya walaupun kita di luar negeri tapi yang seperti itu tetap ada gitu. Ada. Nah, Mungkin cuma prosentasinya nggak sebanyak, nggak terlalu transparan seperti di negara berkembang. ya. Cuma ada itu. Emang seperti itu, memang di Belanda ini paling banyak loh toko second hand ya. Iya. Ya. Dan orang di Belanda itu tidak malu belanja di toko second hand. Iya, memang itulah yang aku banyak juga belajar dari mereka ya. Pada ini nggak usah jauh-jauh aja, misalnya kayak kita orang bule di sini. Ya, Maupun Anda pejabat tinggi atau apa, kalau mau naik sepeda aja tetap kerja. naik sepeda, nggak gue sepeda, Sepedanya direktur gitu ya. Sepedanya sepeda butut gitu. Ya, direktur padahal gitu ya. Padahal direktur pakai dasi sepeda, dan itu hal yang biasa. Ya. Istilahnya gini, nggak ada kata gengsi kayak ya saya kan ini nanti gimana kalau anak buah saya ngelihat kok saya pakai Ya. sepeda, itu nggak ada. Ya. Banyak sekali sebenarnya yang orang harus ketahui ya. Ya. Dan ini kita juga bilang ya bahwa memang kalau kita ngeliat TV, ngeliat film, ngeliat sinetron itu memang bagus. Semuanya luar negeri itu. indah, semuanya Itu indah. kalau kita punya duit. Ya, Ya. itu benar. Kalau kita punya duit ya. Ya, belanja sana sini berlian berapa Ya jadi beli dorong tas, lah. beli tas ini, beli tas Tasnya itu, yang gitu kan ya, ini, beli baju ono. ini, Iya. malah anak-anak ini ono, gitu kan ya. Ya. Itu Semuanya kalau bisa, memang bisa. itu kalau punya duit Iya, gitu. benar. Atau mereka ngomong gini, wah, aku sudah enak banget. Kalau punya duit. Emang benar. Kalau nggak punya duit, kok ngapain? Apa udah dingin, jauh dari family, Iya. salju sana sini. Ya. Yuk, ngobrolnya udah asik banget, kita udah panjang banget ngobrolnya ya. Panjang lebar ya. Udah ya. aku Udah kayaknya udah lumayan sedikit Ya, udah banyak. Udah banyak ya. ya. Jadi mungkin ini juga jawaban dari mereka yang selama ini banyak bertanya. Oke. Ya. Semoga ya. Semoga yang Iya. nonton vlog ini juga Iya. mengerti kondisi Iya, bahwa tidak semudah itu bisa pindah ke Belanda ya. Iya. Tidak semudah itu bisa bekerja di Iya. sini ya. Iya, betul. Nggak semudah itu, nggak segampang yang dibayangkan. Ya, dan bener. Dan ini memang yang diomongin ini cuma
yang terjadi aja. Fakta. Jadi fakta. Faktanya seperti itu. Tidak lebih, tidak kurang. Gitu aja. Faktanya seperti itu, bahwa tidak semuanya Ya. dan tidak semua orang yang mendapatkan, mungkin ada yang hidupnya langsung enak luar negeri banyak ya. Ada, pasti ada lah. Pasti ada gitu, Pasti pasti ada. Nah, tapi kita berdua ini kita bicara berdasarkan pengalaman Iya, dari kita sendiri, iya, ya, iya, iya. tanpa menyudutkan seseorang, Tidak. tanpa menyalahkan seseorang, Tidak ada tapi siapapun. seperti inilah keadaannya ya. Iya, iya. Ada yang mau kenalan, Uh-huh. nah, ini dia adalah chef dari restoran tempat kita ngobrol sekarang. Panas. Terima kasih semuanya yang sudah kasih. nonton. Sampai jumpa lagi di vlog berikutnya. Makasih. Yes, Yes, How are sir. you doing? I'm fine. Do you want to say hello to the chef? Yes, I want to say hello to you, the chef. Hi. Hi, this is Adam. Hi, Reza. nice to meet you. You. Hi. Ah, Oh, wow. halo. That's lovely. Ini kita. Oh, we're live. Okay, No, that's good. it's Okay, that's for fine. my- for my That's YouTube. that's For my okay. YouTube. That's okay. Oke, kita sekarang lagi ada di Cafe Il Panorama. And then kita sekarang ketemu sama chefnya. Iya, You are sama. chef. Yeah, I'm the chef of the place. Okay, what's your name again? Adam. Adam. Sir Adam, nice Thank to you. meet Nice to meet you too. Yeah, Thank you. we just now making of a YouTube for Indonesian people, that's and perfect. also Yes. for Indonesian community in community Oh, that's lovely. all around the world. That's very around nice. the world, yes. Okay. America, Australia, That's and, great. Everywhere. That's great. That's Everywhere. really cool. Yes. Oh, that's lovely. How long you been here? Actually, we just started this menu 2 weeks ago, and this is when I come. Really? This 2 weeks ago. Where you Yes, from? just 2 weeks ago. I'm American. American. Dari Amerika, Dari Mas Amerika, Adamnya. Mas Adamnya dari Amerika. And then how long you doing this job? I'm working in this career like almost 16 years now. 16 As a years. chef? Yeah, as a Oh, chef. okay. Yeah. Jadi 16 tahun kerjanya jadi chef. Special for Italian chef? No, we do like I do like international cuisine. Yeah, Okay. but I do also a lot of Italian as well. But Okay. I This do. pizza was Actually, we have like so one of the best yummy, pizza in the yummy. city, by the way, of Okay. Amsterdam City, and I have a really great guy also. He do my pizza as well. Okay. Yeah, but did you try our brunch as well? No, not yet. Maybe next time. Maybe next time. Yeah. I was talking to him like, I live here for 26 years. Oh, here in Amsterdam City. Yes, Oh, and I that's said to great. him like, this is my very first time Oh. to have some food and sitting in this place. Oh, really? How ironic is Oh, that? thank you. That our guy from pizza, by the way. I will let him come to say hi. He's Okay. the best one in the city making pizza. And I'm gonna, if you don't mind, I'm gonna Yeah, ask sure. your Instagram and then. Yeah, absolutely. Yes. Yeah, that's absolutely Can you write down for me? Yeah, and yeah, then, absolutely. Yes, yes. I think a lot of people Yes. Yeah. will like to Follow you to right follow away. you. Okay, and you then- can check my Instagram, by the way. You're gonna like it. I have a lot of good things in it. Oh, jadi kita If you're kasih interested about Instagramnya, pancakes, if you're kita interested kasih about Instagramnya, pancakes, terus you can nanti take a look. kalian follow semuanya. Follow nama Mr. Adam ini Iya. dari Amerika. Orangnya ini banget ya, friendly banget. Langsung top deh pokoknya. Ada kok lagi menulis. Mido Adams official. Mido. Yeah. Adam Shop. Official. Yeah. Official. If you go there, you'll find it. Okay. Absolutely. Absolutely. Okay, thank you very You're much. welcome. You're welcome. Yeah, thank you very Next much. time, would you look to try the brunch? Really, Will you're do, gonna for love sure. it. You're Will gonna do, love it. will Thank you very much. You're welcome. You're welcome, Yeah. sir. Nice to meet you. Yeah. Yeah. Nice to meet you. You're welcome. Have a good one. Yeah, Thank thank you. you. Thank you. Be happy for this moment. Welcome to the family as I am.